Halo, sobat Saung Aki Argapura. Kembali kita ke ULAT, Universitas Alam Terbuka. Di sini kita mau ketemu Aki lagi nih. Kita mau coba cari tahu apa sih kegiatannya di sini. Wow, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kang Endang ya? Ya. Bah, Wah. izinannya? Ya ngatar kayu bakar. Kayu bakarnya. Kegiatan. Dia dapat dari mana nih? Nebang apa kayu roboh nih? Kayu roboh yang udah ini. Oh iya, banyak yang angin ya. jatuh, Dimanfaatin ya. ya dimanfaatin buat kayu bakar buat masak. Oh, luar biasa. Ya punten, Aki ada di mananya? Punten. Ayo di paling tuh. Oh, itu. Tuh. oke, siap. Siap. Ke situ dulu ya. Mangga boleh dah. Ya, Pak. Aki lagi ngontrol yang macam ini. Oh, itu kayunya yang rubuh tuh yang dimanfaatkan buat kayu bakar tuh. Assalamualaikum, Aki. Sampurasun. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang rakyat ya. Wah, damang Den. Alhamdulillah sehat. Aya Aki. naon ya? Ya, mau ketemu Aki, mau ngobrol-ngobrol dikit. Nah, kebetulan Aki ini kan lagi tani nih, ya. Lagi tani, Mau bikin apa nih, Ki? bikin kolam. Bikin kolam. Kolam nanam cabe, nanam apa di sini kan gitu. Dikarenakan kata orang-orang pinter di Jakarta yang namanya agraris katanya. Oh. Ya. Padahal agraris sudah ditentukan ada di ayat suci Al-Qur'an yang namanya yahruju wal baladu ya. Yahruju Waladu yahruju nabatuhu toibu biizni robi. Tah ieu tanah teh lamun bener agraris kudu diurus. Ditanyakeun kana tanah sia tanah hayang naon, hayang pepelakan, tanahna diurus, dibersihan tanahna, dipelakan tetangkalan, naon segala buah-buahan dan sebagainya. Buah-buahan, pisang dan sebagainya kan gitu eta. Eta anu sabenerna mah. Jadi nggak harus dibikin perumahan deh baik. Nggak usah perumahan ya ada ketentuannya kan. Kalau pemerintah mah orang-orang pinter. Yang namanya ada bahasa, ada kotak-kotak ya. Namanya peruntukan namanya. Peruntukan ya, perumahan, seplennya untuk perkebunan. Yang namanya agraris ini benar-benar harus diolah sesuai dengan aturan agraris. Nanam pohon, buah-buahan, kayu dan sebagainya kan gitu ya. Iya. Ya, Terus ini kelihatannya subur-subur di sini ya. Iya, alhamdulillah ini cuma pakai pupuk apa nih? Ya, pakai pupuk yang kalau masalah pupuk ya sebenarnya mah kita nggak usah. Ini yang pupuk kan udah ada pupuk organik. Oh, pakai organik semua ya. Sendirinya udah jadi organik. Ini daun-daunan ya, kotorannya dikumpulin akan dikompos kan jadi organik. Nggak perlu jadi pakai pupuk. Kimia gitu. Nggak usah perlu, kimia. Ya di kita sudah ada kimia yang namanya air kencing. Itu juga penyubur, itu pupuk yang paling hebat di dunia itu air kencing. Air seni kita justru untuk buah-buahan sampai daunnya bisa hijau dan sebagainya gitu kan gitu. Makanya kalau kita ke gunung berbicara agraris ya, nanam buah-buahan dan sebagainya, sayur-bayur dan kumplit semuanya. Kalau berbicara kita nanam ikan berarti itu namanya maritim. Cuma maritimnya maritim ikan kecil-kecilan. Tapi sebenarnya mah negara kita negara maritim. Lautan luas, kerajaan maritim pada saat itu. Jangan bilang agraris, kita maritim. Soalnya maritim ini kita sebuah kepulauan. 17.000 pulau. Ya. Pulau. Jadi persentase lautnya juga lebih luas. Lebih luas. 17.000 pulau itu adalah yang namanya maritim, ya. 17.000 pulau kita dikandungkan disebut Nusantara teh meliputi soalnya mayoritas Indonesia adalah orang-orang Islam sesuai dengan alamnya.
17.000 pulau, 1 hari 1 malam 17 rakaat. Oh, malah ada kaitannya ke Ada situ kaitan ya? dengan ibadah. Makanya Makanya ibadah itu dikaitkan, bukan dikait-kaitkan. Memang seorangnya orang ahli ibadah. secara Orang- alami sudah terkait. Sudah ya? terkait ibadah 1 hari 1 malam 17.000 pulau, 17 rakaat kan gitu ya. Nah dari rakaat-rakaat itu hasil daripada pekerjaan. Ada pekerjaannya dari rakaat itu. Maksudnya gimana pekerjaan gimana? Hah? Kan ada Alkitabnya Al-Quran ya. Di Al-Quran teh harus kita belajar sholat 1 hari 1 malam 17 rakaat. Ditulisnya itu yang namanya perjalanan, yaitu namanya tarekat. Ya disebut 17 bulan 8. Nanti tuh. Oh, kemerdekaan ini. Itu nanti kan tujuh kemerdekaan, Indonesia. 17 bulan 8. 8 kan gitu ta. Jadi disitulah. Nah tahu ada 45-nya ya. Kita kan semua ini orang Indonesia ini Nusantara punya madhab. Madhab yang 4. Selatan, utara, barat dan timur. Madhab. Dan kitabnya gua ada Taurat, Zabur, Injil, Quran ada 4. Ya itu 4. Betul. Kalau 5 5-nya itu kan kita pakai rukun. Hasil dari 5 itu ya. 5 1 hari rukun Islam teh ada 5. Jadi 4 5. Jadi 17 Agustus 45. Satunya 1900 nah tuh. Satu alifnya itu daripada rekan-rekan Indonesia makan orang Islam tidak terluput kepada yang satu. Allah nu maha kawasa. Lawal dikalipkan karena alif lam mim. 9-nya ada kalimat bismillah. Makanya tahun 1917 bulan 8 1945. Jadi akhirnya Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa digambarkan karena Garuda? Garuda itu bahasa. Garuda teh naon sih Ki? Burung teh naon sih? Garuda teh bahasa. Oh, Garuda bahasa bukan burung. Garuda teh gagasan aturan Republik Indonesia dasarnya adalah dari agama. Dari agama tidak boleh kacau, agama itu harus kebersamaan, kasih sayang kan sini, gitu. Ki, di sini maaf Ki, kan dasarnya agama bukan Islam ya, berarti agama. Agama kita berkaitan kepada agama. Kalau agama ditambah Islam jadi agama selamat gitu. Makanya kita Republik Indonesia adalah Nusantara berdasarkan adalah agama ketuhanan yang Maha Esa tadi ya, yang satu tadi ya. Pancasila dan sebagainya. Masa dihina itu kan para ulama yang bikin aturan. Luar biasa. Berarti begini Ki ya, entah terencana atau memang alam yang membentuk ya di antara Ini surganya. Yang namanya negeri Sabah di mana-mana nggak ada negeri. Yang namanya negeri adanya di Nusantara. Negeri Sabah. Ada di sana Malaysia ada Sabah, kita mah Sabah. Sabah itu adalah sampai Sabang sampai Merauke. Oh, berarti ini Nusantara ini adalah negeri maritim pun negeri agraris juga ya. Agraris juga, yang itu negeri Sabah yang juga. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tadi. Itu kan surga namanya di sini. Apa yang kekurangan di sini? Ya, di sini semua ada di sini. Semua ada di sini, makanya itu kaitannya dengan Al-Qur'an semua ini, pertanian semuanya. Kita harus bisa menghias alam dengan lingkungan dengan sesuai kita belajarnya ke alam. Seperti ulat. Nyata Universitas Alam Terbuka. Coba belajar kita kepada Universitas Alam Terbuka. Nyatanya adalah ini agraris dengan maritim. Oh, berarti ini sama aja pengaplikasian Quran ya di dalam. Yang dari Al-Quran semua juga hasil dari Al-Quran, kemudian isinya dari ini untuk menghias ini kita alam ini. Wah, supaya dipercantik. Untuk Mantap. apa? Untuk kebersatuan, untuk kebersamaan, untuk kesatuan dan kesatuan, gitu ya. kesejahteraan dan sebagainya. Gitu. Jadi pengaplikasian langsung dari pembelajaran di Ya, kitab kita kan suci. harus punya hasil karya. Lewat Mengingat kepada orang tua dulu kita mengirim rempah-rempah ke dunia adalah pajajaran.
kasih rempah-rempah dikirim ke sana dan sebagainya gitu. Melalui apa? Melalui sungai. Di sana ada pemberangkatan dulu di Bogor itu namanya Sungai Ciampea, Ciarute namanya ya. Kalau di sananya ada Citarum, kalau di sana ada Sumedang, apa namanya disebut Sumedang, daerah Sumedang, Sawala. Ya, kalau dari sininya Banten, wilayah Bantennya Cidurian tuh sampai ke Merak. Iya itu berangkatan dulu untuk apa? Untuk menjual barang-barang pertanian ke sana. Dan itu sebetulnya pengaplikasian apa namanya keilmuan dalam Quran ya. Quran. Semuanya dari Quran, tidak ada yang tidak dari Quran. Seperti ini bercocok tanam nih kayak ini ya. Keluarga-keluarga kita itu semua tertata ada di dalam Quran. Berarti pengaplikasian ya. Nah, di aplikasi Quran itu dikarenakan manusianya harus mengenal Quran. Mengenal bahasa Quran, di dalam Quran ada apa, kan gitu ya. Makanya di Al-Quran dibilang di situ ada 6.666 ayat. 6 kali opat berapa? 2 opat, berarti ada sholat 2 rakaat dengan opat rakaat. Disimpulkan lagi ada 30 juy, 30 juy ada sholat 3 rakaat. Sholat itu adalah 3, 4, 2 kan gitu. Jadi jumlahnya berapa? 9. Kenapa jadi 9? 30 juy teh 1 juy teh 9 lembar. Ya, 9 lembar, 9 kali 30 270, 27 teh 9. Kalimat bismillah wal awalu wal akhiru. Kenapa kita susah-susah? Ya. Wah, luar biasa. Baik. Para dulur, ternyata kegiatan di ULAT nih, Universitas Alam Terbuka adalah pengaplikasian dari Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini Aki sengaja untuk menghias alam dan langsung mengaplikasikan kepada teman-teman ini tentang isi Al-Quran lewat alam, menghias alam, memanfaatkan alam untuk kita semua. Nah, untuk sementara itu dulu. Baik, sampai ketemu lagi nanti ya. Sampurasun.